Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Education Corner. Sobat semua, semoga sehat selalu. Kali ini di video ini saya akan memberikan tutorial ya, tentang pemanfaatan OneDrive ya. Seperti diketahui sobat semua, bagi sobat yang sudah punya akun Office 365 ya, di dalam layanan Office 365 ini ada namanya OneDrive. Saya coba masuk dulu di Office 365-nya. Sobat semua pasti tidak asing ya dengan OneDrive, karena OneDrive ini adalah seperti halnya Google Drive ya, dimana fungsi dari OneDrive ini adalah sebuah penyimpanan berbasis cloud ya. Nah, apa itu penyimpanan berbasis cloud ya? Nah, sobat semua bisa lihat di sini ya. Ditampil beberapa layanan Office 365, salah satunya adalah OneDrive ya. OneDrive ini gambarnya seperti awan ya. Maka menandakan bahwa file dokumen kita akan disimpan di awan gitu ya. Nah, untuk dapat mengakses maka dibutuhkan koneksi internet. Nah, penyimpanan OneDrive ini untuk sobat semua yang mempunyai akun 365 institusi, kapasitasnya bermacam-macam ya, tergantung admin institusi men-setting berapa kapasitas OneDrive yang akan sobat semua miliki ya. Minimal di suatu institusi itu akan dapat menerima OneDrive dengan kapasitas 1 tera ya, besar sekali ya sobat ya. Bahkan di beberapa institusi bisa disetting hingga 5 atau 6 tera seperti itu. Baik, kita coba buka OneDrive ya. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa OneDrive ini adalah suatu media penyimpanan berbasis daring, maka salah satu syarat utama untuk menggunakan OneDrive ini adalah koneksi internet ya. Harus dipastikan ada koneksi internet ya. Kalau sobat perhatikan bahwa OneDrive ini seperti yang ada di layar ya, seperti halnya Windows Explorer ya. Ada copy, ada paste, ada create ya, ada move gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh folder atau file yang sudah saya upload di OneDrive saya ya. Nah, OneDrive di institusi saya kapasitasnya tiap-tiap akun menerima kapasitas 5 tera atau 5000 giga. Nah, ini cukup besar sekali ya untuk sebuah media penyimpanan gitu. Nah, keuntungan dari penggunaan OneDrive ini ya, selain tadi datanya tersimpan di awan ya, maka kita tidak akan terbebani penyimpanan di laptop kita. Nah, seolah-olah kita itu punya media penyimpanan sebesar 5 giga, 5000 giga yang kita taruh di awan gitu. Nah, besar sekali dan diproteksi oleh Microsoft. Nah, kemudian keuntungan
keuntungan yang lain adalah dengan OneDrive ini sangat memungkinkan integrasi sobat semua ya. Ketika saya punya OneDrive di laptop saya ini, maka dapat saya integrasikan dengan OneDrive yang ada di Android ya. Tentu saja kita harus install dulu OneDrive di Android melalui Play Store ya. Di Play Store silahkan ketik OneDrive dan install ya. Kemudian masukkan akun 365 sobat semua. Otomatis ketika sudah masuk ya, tampilan OneDrive di laptop maupun di HP maka akan sama ya. Coba saya akan buktikan. Saya akan membuat folder di OneDrive yang ada di Android saya ya. Saya coba buat folder dengan judul coba. Oke, saya create. Nah, coba saya refresh di laptop saya. Saya refresh. Apakah ada folder coba? Ya, sobat semua perhatikan di sini ada folder coba dan ada tanda kecil warna biru ya, dan menandakan bahwa tanda seperti ini adalah this item is new, baru saja dibuat folder tersebut. Dan di sini ada keterangan a few seconds ago, beberapa waktu yang lalu. Ketika ini saya buka, maka masih dalam keadaan kosong ya. Maka saya dapat mengunggah dokumen ya, baik itu berupa gambar, berupa video, ataupun berupa file-file lainnya ya, file-file lainnya. Oke, saya akan coba mengupload gambar ya, gambar dan beberapa mungkin saya juga upload dokumen ya, dokumen. Oke, saya upload. Nah, ini belum muncul sobat semua ya. Di HP saya sudah selesai upload. Mari kita coba buktikan dengan refresh. Kiri atas saya klik. Nah, muncul tadi ya. Nah, ini saya baru mengupload satu file Word dan satu JPEG. Nah, ini ada di folder coba ya. Begitu juga ketika saya mengupload di laptop, maka akan terjadi perubahan di Android saya seperti itu. Nah, ini namanya fungsi integrasi sobat semua ya. Jadi kita tidak khawatir, kita kemanapun kita pergi, pastikan itu membawa HP, maka kita sebenarnya membawa dokumen kita semua itu ya. Itu fungsi integrasi di OneDrive gitu ya. Kemudian fungsi yang lainnya yang bisa sobat manfaatkan adalah share atau berbagi ya, berbagi dokumen. Jadi di OneDrive ini dimungkinkan sobat semua berbagi kepada orang lain dengan beberapa ketentuan pengaturan hak akses seperti itu ya. Saya coba saja folder tadi yang baru saja saya buat, saya share. Kemudian, nah kalau sobat perhatikan di sini ada pengaturan ya. Ada anyone with link,
people in lembaga, ini institusi saya, people with existing access atau specific people, allow editing dan sebagainya. Perlu saya jelaskan di sini bahwa ada beberapa urutan ya, urutan hak akses ya. Mulai dari yang paling atas ini adalah paling bebas. Artinya semua yang mempunyai link dapat mengakses dokumen saya. Kalau saya pilih yang paling atas. Ketika saya pilih yang nomor 2, maka saya hanya mengizinkan di lembaga saya, institusi saya, yang dapat mengakses folder saya atau dokumen saya. Lebih sempit lagi, ketika saya pilih people in existing access, maka saya hanya mengizinkan beberapa orang yang ada di institusi saya yang saya izinkan untuk dapat melihat. Begitu juga yang paling bawah. Oke, perbedaan antara people in existing access dan specific people ya adalah di fasilitas allow editing. Ya, ketika saya pilih yang people in existing access, maka saya hanya memberikan hak akses kepada orang yang saya pilih ya, tetapi tidak punya hak akses untuk mengubah data. Jadi ketika saya pilih specific people, maka saya memilih beberapa orang ya untuk dapat melihat dan mengedit. Ketika kalau editing ini saya centang ya. Ketika saya hilangkan maka tidak bisa mengedit ya. Baik sobat semua, terutama bagi guru yang saat ini akan dibuka tahun ajaran baru, maka perlu kreatif ini ya dalam memberikan pelayanan pembelajaran, terutama saat belajar di rumah. Maka pemanfaatan OneDrive ini bisa dimanfaatkan ya. Satu contoh ini tadi folder coba ini isinya materi itu ya. Coba saya rename dulu. Nah, di sini sobat semua juga bisa melakukan aksi atas folder tersebut. Banyak ya. Download, delete, move to, copy to, rename. Ya. Contoh materi IPA. Nah, si guru sudah membuat kantong folder ya. Yang nantinya di sini adalah isinya materi-materi. Oke. Nah, guru akan memberikan kepada siswa. Maka yang perlu dibuat adalah jalan untuk mengakses folder tersebut. Ya. Nah, setiap folder di sini, setiap file di sini mempunyai atribut ya, atribut link. Ya. Istilahnya pintu masuk. Link itu adalah kunci untuk pintu masuk mengakses dokumen seperti itu ya. Nah, setelah kita berhasil rename namanya, kita titik 3 ini ya sobat semua, kemudian kita share. Nah, karena ini ada dua kondisi. Ketika murid-murid sobat semua, Bapak Ibu guru sudah memiliki akun, maka bisa diberlakukan opsi nomor 2. Akan tetapi kalau siswa atau murid Bapak Ibu guru sobat semua belum mempunyai akun, maka pilihlah yang anyone with link seperti itu. Oke. Nah, jika menginginkan siswa ini hanya melihat saja tanpa bisa mengedit, menghapus, mendelete, menambah folder, maka ini kita hilangkan allow editing. Oke.
kita apply. Nah, coba perhatikan di kiri bawah ada copy link. Nah, link inilah yang akan kita share kepada siswa-siswa kita. Oke, ini kita copy. Nah, karakteristik dari link tersebut adalah bentuknya tidak beraturan, ya, sulit diingat, dan panjang. Nah, maka untuk mempermudah mengingat, maka dibutuhkan fasilitas perpendek linknya. Ya, fasilitas perpendek link banyak disediakan di sini. Ada bit.ly, ada gg.gg, ada s.id. Silahkan bisa dipilih ya. Kali ini saya pilih bit.ly. Kita create, kemudian kita pastekan di sini. Nah, kemudian kita ganti judul yang mudah diingat di materi IPA. Nah, mungkin dikasih kelas ya, kelas 10. Oke, kita save. Link has been edit. Jadi sudah selesai. Nih, kita copy. Nah, link inilah yang akan kita bagi kepada siswa-siswa kita, ya. Dengan perantara apa? Ya, tentu saja yang paling populer adalah WhatsApp ya, WhatsApp grup ya. Maka coba kita buka dulu. Di sini saya memakai WhatsApp web. Oke, saya coba akan share contoh saja ya. Nah, sobat semua, dengan memanfaatkan ya ini sudah, dengan memanfaatkan WhatsApp ini akan memudahkan dalam distribusi ya. Nah, saya akan coba share di sini ke istri saya sebagai contoh. Nah, nanti seperti ini. Ini tampilan nanti di grup seperti ini ya. Di grup kelas atau grup siswa, siswa tinggal klik seperti ini, maka tampilannya akan berubah. Nah, kantong materi IPA seperti itu ya. Oke, nah alamat tadi yang sudah dibuat ya, itu adalah sifatnya abadi ya, abadi. Akan tetapi isi dari folder materi IPA ini sifatnya dinamis, tergantung sobat semua mau ubah, mau tambah, mau kurang, di sini sangat memungkinkan ya. Nah, sebagai contoh akan kita ubah ya di materi IPA ini. Nah, itu ya. Kita contohkan materi minggu 1 ya. Ini nah, sobat semua, Bapak Ibu guru, isi materi di sini dengan cara upload file atau folder. Kalau materinya sudah dikumpulkan dalam folder, maka silahkan pilih folder. Kalau dalam bentuk file, dipilih file seperti itu ya. Coba saja saya upload. Oke. Nah, sudah. Akan kita coba buktikan di tampilan siswa nanti akan berubah enggak ya. Ini sobat, di tampilan siswa juga akan berubah secara otomatis. Nah, seperti itu. Ini ya. Kemudian mungkin kita kembali ke kantong materi. Kita bisa tambah juga di sini
materi minggu 2. Mungkin sudah seminggu berlalu, saatnya Bapak Ibu guru memasukkan materi lagi. Kita buat materi di sini, materi minggu kedua, kemudian kita upload ya materinya. Contoh saja, nah, ini proses upload. Nah, sudah selesai. Begitu juga akan secara otomatis berubah di tampilan siswa. Nah, kita coba lihat, ini belum berubah ya. Coba kita refresh. Nah, berubah ya, dan isinya juga akan ada. Jadi isinya folder itu sifatnya dinamis, akan tetapi linknya sifatnya statis, tidak akan berubah-ubah. Yang berubah adalah isinya, tergantung manajemen file sobat semua. Nah, itu tadi pemanfaatan yang kedua yang manfaatkan ya. Tadi yang pertama adalah integrasi data antara HP kita dan laptop. Yang kedua, pemanfaatan distribusi atau berbagi untuk share materi itu ya. Jadi kita kepada murid-murid kita seperti itu ya. Dan juga sifatnya link itu bisa diakses dimanapun, kapanpun ya, dan dengan web browser apapun gitu ya. Jadi ketika siswa menerima di WhatsApp, maka tinggal klik saja, maka akan membuka kantong materi tersebut gitu ya. Itu fungsi pemanfaatan yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, ada satu fungsi lagi ya. Semisal contoh tadi ya di materi IPA, oke, si guru akan membuat folder pengumpulan tugas ya. Oke. Nah, setelah menerima materi, siswa diberi penugasan berupa portofolio gitu ya. Nah, setelah selesai mengerjakan tugas, siswa diminta untuk menguploadnya ke OneDrive sobat semua ya, ke OneDrive Bapak Ibu guru. Caranya bagaimana? Kita sudah buat dulu folder tabungan, kemudian perhatikan sobat semua, kita akan buat request file. Apa itu request file ya? Request file ini adalah proses meminta file ya. Jadi folder pengumpulan tugas ini nanti meminta file. Kita klik dulu. Nah, file apa yang diminta? Maka tuliskan di sini tugas IPA, atau lebih jelasnya upload tugas IPA. Oke, kita next. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada link yang panjang sekali, maka kita copy saja ya. Kemudian kita memanfaatkan layanan perpendek link ya, agar mudah diingat oleh siswa, link pengumpulan tugas. Namanya ya, upload tugas. Alamat linknya kita tuliskan upload tugas IPA. Nah, coba kita save, semoga saja belum ada yang pakai ya. Berhasil, ini saya copy. Nah, kemudian ya, saatnya sobat semua, Bapak Ibu guru, ketika
setelah selesai memberikan penugasan, maka bisa link tersebut dibagi ke grup WA. Nah, seperti ini nanti ketika diklik oleh siswa, maka tampilannya dapat perhatikan. Kita refresh ya kalau seperti ini ya, refresh saja. Nah, nanti tampilan di siswa baik di HP maupun di laptop akan seperti ini itu ya. Nah, nama saya request file untuk tugas upload IPA ya. Maka si siswa akan mengupload melalui select file, mengupload tugas yang sudah diberikan ya. Contoh ini saya upload rancangan lembar, saya open. Nah, di sini sudah ada nama ya, karena saya memakai akun. Tetapi kalau siswanya tidak punya akun, maka akan diminta menuliskan nama di sini gitu ya. Kita coba upload. Nah, ini proses upload sudah 100% selesai. Maka di sini ada pesan ya bahwa upload sudah sukses gitu ya. Nah, kita akan coba cek di OneDrive kantong tugas ya. Kantong tugas. Nah, ini kan tadi ya. Kita cek apakah sudah ada file masuk atau belum. Nah, baru saja a few seconds ago tugas dari Haryatmo rancangan lembar masuk. Nah, ini siswa dengan nama dan nama filenya, nama siswa, terus kemudian nama filenya akan tercatat di file tersebut. Jadi memudahkan sobat semua guru-guru dalam mengecek tugas gitu ya. Itu tadi yang bisa sobat semua manfaatkan dari layanan OneDrive ya. Paling tidak ada 3 ya. Yang pertama adalah integrasi data ya, baik di laptop, Android maupun PC ya. Ketika sobat semua berpergian tanpa khawatir karena di HP data itu bisa diakses. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fungsi berbagi dan kolaborasi itu ya. Jadi sobat semua bisa memberikan folder ya kepada, dalam hal ini tadi siswa, berupa materi yang bisa diakses dan bisa dinamis isinya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah fungsi untuk request file ya. Jadi meminta file dari dalam siswa dalam bentuk pengumpulan tugas gitu melalui request file. Jadi minimal ada 3 yang bisa sobat semua lakukan di OneDrive. Masih ada satu lagi ya, 4 ya, yaitu berkolaborasi gitu ya. Saya baru ingat, berkolaborasi itu adalah, saya contohkan ya, semisal tadi di materi IPA ini, sobat semua sebagai guru punya partner guru yang lainnya dan menginginkan ada kontribusi ya, atau kolaborasi dari partner guru itu. Misal contoh ini ya, ada penilaian. Oke, kita create. Nah, jadi seumpama materi IPA ini diampu oleh 2 guru, maka ya sobat semua bisa meminta si guru partner tersebut mengakses folder materi IPA. Nah, jadi haknya sama. Kalau tadi dengan siswa kan haknya berbeda, itu hanya bisa hak akses, hak lihat saja. Tapi kalau yang kedua ini kolaborasi, ya, berarti kalau kolaborasi ini kita setting di anyone, di people in
my organization. Allow editing. Ya. Lebih spesifik lagi, berarti kalau tadi saya hanya meminta guru partner, maka saya memilih specific people yang saya izinkan untuk mengedit. Gitu. Kita apply. Ya. Semisal contoh, ya, saya meminta teman saya atau guru partner saya untuk bisa mengakses juga folder materi IPA agar bisa saling melengkapi materi. Dan yang kedua, bisa juga dalam memberikan penilaian seperti itu. Nah, dengan seperti ini maka teman guru partner saya juga bisa mengakses full seperti saya mengakses, bisa merubah, bisa menambah, bisa memberikan penilaian juga di sini seperti itu. Ya. Jadi ada 4 sobat minimal yang bisa sobat manfaatkan dari layanan OneDrive ini. Pertama tadi adalah fungsi integrasi, ya, di mana file bisa diakses di beberapa perangkat. Yang penting ada koneksi internet. Yang kedua adalah fungsi berbagi, di mana sobat semua ingin membagikan file yang bisa dilihat oleh orang lain. Yang ketiga adalah fungsi kolaborasi, di mana sobat semua bisa melakukan kerja bersama-sama di dalam satu folder tersebut. Yang terakhir adalah fungsi request a file. Request file ini adalah meminta orang lain untuk memberikan file kepada kita, nah, di OneDrive kita. Seperti itu sobat, ya, beberapa yang bisa sobat manfaatkan dari layanan OneDrive di Office 365. Baik sobat, silahkan mencoba, ini mudah, dan silahkan manfaatkan karena memberikan kemudahan kita dalam melakukan pekerjaan. Gitu sobat, terima kasih atas atensinya, atas bersama melihat video ini. Jika ada kesulitan bisa berkomentar di video ini. Terima kasih, selamat ketemu di video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.